Baru segitu sih rencana awal, karena pohon ini yang ya, flow itu dalam artian gerak dasarnya dari mulai pakal dia tumbuh sampai ke ujung, dimanapun ujungnya itu adalah flow-nya, arah tumbuhnya. Nah dari situ baru kita arahkan, oh mau tertiup angin, sambar bledek, mau kena puting beliung atau apapun itu udah nanti. Tapi basic pemikirannya adalah dari gerak dasar itu sendiri. Batang yang lurus boleh dikesankan tertiup angin, boleh, bukan dilarang. Tertiup angin itu tidak harus meliuk. Tegak lubang gede itu bisa tertiup angin yang sampai membalap garis batangnya. Layak jadi referensi bonsai. Ya kalau bagi orang yang kepingin membuat itu ya layak, tapi bagi kebanyakan orang pasti tidak masuk akal. Bukan tidak boleh, tapi realita alam tetap kurang mendukung bagi banyak orang. Karena kalau bisa dijadikan referensi, ya berarti bukan tidak boleh orang berkarya di luar itu, bukan tidak boleh, boleh. Asal komprominya orang itu ketemu. Kita ini kan berbonsai itu kan berkompromi. Karena apa? Bonsai itu bukan seninya orang Indonesia, seninya orang Jepang, Cina, Korea. Jadi kita masih butuh kompromi. Seperti yang ngobrolan kita di awal tadi ketika orang kepingin bikin sinensis pakai diputer, dikupas kambiumnya, batangnya pakai di jin atau disari segala macam. Itu kan kita hanya meniru pola pikir orang yang mempunyai iklim itu. Sinensis kalau di Indonesia sekali ditanam ya lurus kok, nggak ada yang melintir. Tunjukin ke saya sinensis yang melintir di alamnya ditanam di Indonesia tapi tanpa sentuhan manusia, lurus tetap, cabangnya ke kanan ke kiri juga tetap. Kalau di Jepang, di Cina ya ada pelintiran karena ada salju kok, kita nggak ada salju. Bukan alasan kalau mereka mencari referensi ke apa di alamnya, buka pintu rumah ini dia sudah bisa melihat cemara yang terpelintir. Jadi mereka punya rasa yang kuat untuk meniru itu. Kalau kita pasti cuma angen-angen, cuma imajinasi yang semu. Makanya kita kurang kuat. Nggak ada bikinan orang Indonesia sinensis yang maut, nggak ada. Selain orang Jepang, meskipun orang dulu yang tua yang bikin, yang dari zaman 80-an sampai sekarang belum ada sinensis yang hebat. Karena mereka nggak punya jiwa, mereka hanya meniru budayanya orang. Ya sama kalau kita ngeliat teman-teman di Bali pakai baju adat itu kan, kalau pas pameran mereka pede banget meskipun pakai gini, pakai celana apa, pakai sendal atau sepatu, pakai udeng. Kalau kita niru kan seolah malah pamer ke orang. Gesturnya berbeda karena dia nggak punya jiwanya, dia nggak punya nilai adatnya itu. Kita hanya jadi penjiplaknya, jadi seolah-olah pakainya Bali, tapi ajak ngomong Bali nggak bisa. Gesturnya nggak tahu, warna kain itu yang untuk ibadah apa, yang untuk itu nggak tahu. Karena ternyata di sana itu ada pola-pola yang termasuk bunga Kamboja taruh kuping kanan, kuping kiri itu kan ada kodenya. Kalau kita kan niru asal kan, karena memang kita nggak punya jiwanya, kita hanya peniru. Kalau bonsai jangan ke arah sana, karena kita punya konsep atau realita alam di Indonesia yang seperti ini. Bukan nggak boleh ketika meniru, tapi kelemahannya pasti tidak ada kesesuaian atau nggak punya jiwa pohonnya pasti. Karena kita hanya meniru. Tapi kalau kita berkarya berdasarkan pohon, siapapun yang bikin pasti dia akan punya jiwa. Seperti yang saya bilang ketika di pohon ini, kita cari titik letaknya dulu, bukan menentukan gayanya dulu. Gaya itu nomor sekian, karena gerak dasar itu ditentukan dari ketika dia tanpa cabang atau tanpa tunas apapun. Anggap aja kita baru buru, ketika belum ada tunas lah, terus kita apain?
masa kita langsung konsep mohon maaf ya Pak ya, tertiup angin lah, yang inilah, yang itu, nggak mungkin ya. Kalau tunasnya di atas, kalau tunasnya cuma di sini, ya kan. Jadi ketika barang itu belum terkonsep dengan baik, pola pikir kita yang harus sudah berkonsep. Berangkatnya pohon dari mana dulu, tujuannya kemana dulu. Seperti kita mau pergi ke Bandar Lampung, terminalnya di sini di mana? Kita naiknya dari terminal, turunnya di terminal. Jadi tujuannya jelas. Jangan ngomongnya ke Bandar Lampung tapi turunnya di Bakau. Pasti keneknya sama sopirnya mencak-mencak. Itu ketika sama seperti kita konsep pohon. Tujuannya dibuat begini tapi arahnya atau gerak endingnya beda. Pasti nanti antara geraknya dengan arah pohonnya pasti nggak ketemu. Supaya dapat ketemu ya tentukan dulu geraknya dulu. Oh ini begini. Jadi ketika gerak ditentukan, gerak dasar ditentukan, itu mau ke kiri ke kanan cuma naik di model apapun itu pasti lebih mudah daripada konsepnya dulu yang dimasukkan tanpa tahu, tanpa paham gerak dasarnya mendukung atau tidak. Jadi kalau ketemu pohon, anggap aja seperti ini, yang dicari gerak dasarnya dulu. Tinggal pergi-pergi kemarin. Kopiku habis mas. Iya. Iya. Mohon maaf loh ya. Ki, gimana Ki? Siap Ki? Siap. Apa? Ayo, mumpung belum lanjut, mau nanya, nggak apa-apa. Kalau ngeliat garis batang itu sebenarnya ngeliatnya dari sini tetap, tapi dia kurang naik. Karena kalau dilihat dari sini, dia menjauhi pot. Menentukan gerak dasar itu kalau bisa dia membuat dimensi tanpa cabang apapun, dia sudah mempunyai dimensi. Ketika dia ada lengkungan, pakai lengkungannya, jangan punggung yang dipakai. Ketika punggung yang dipakai, dia akan susah untuk menentukan komposisi maupun nanti jadinya dimensinya. Belakang. Ada berapa tuh? Lagi segini. Ada yang segitu ya? Ada. Pajangan ada yang beda. Kalau di bawah pakai yang ini yang tinggi nih. Enggak ada mati. Ya, dulu terang ya. Baik. Lebar apa? Ini aja, ini nih di bawah berarti. Ini di bawah. Nah di bawah. Yang lebar. Sama aja. Ah, diam gitu. Rencana awal tadi kan, kalau dari bentuk batang, kalau tertiup angin kan udah nggak begini lagi dia. Bisa tetap kalau sekedar dibuat tiup angin. Berarti Bapak gini, kita ini sharing ya, maksudnya bukan kita debat. Kalau dari tadi Bapak selalu berpatokan pada tertiup angin, karena melihat permasalahan ini dipermudah. Ketika dia tidak komplit, ujung-ujungnya jadi nanti kalau Bapak selalu polanya begitu, pohon di rumahnya Bapak besok itu 100 pohon tertiup angin semua. Karena ketika tidak ketemu jalan lain, tertiup angin, nggak ketemu jalan lain, tertiup angin, selalu ke sana. Jadi ya itu tadi yang saya maksud, pola pikir kita jangan niru orang, jangan seolah-olah bahwa jalan yang mereka tentukan itu lebih baik dari apa yang ada di pikiran kita. Sekali lagi, kita bukan masalah pemula atau enggak, tapi imajinasinya orang itu harus jujur. Dalam artian harus jujur, ya tapi jangan semuanya tertiup angin akhirnya. Harus ada pola-pola lain, warnanya harus banyak. Ketika kita menganalisa pohon ini kan dia sudah berekspresi dengan
keroposan atau sobekan kambium. Nah, ketika sobekan kambium itu apa yang diterima pohon itu dengan sobekan kambium dan apa jalan keluarnya, menggambarkan apa pohon itu ketika ada sobekan kambium. Tapi minimal dengan bentuk begini kita sudah dapat dimensinya pohon ini. Kira-kira apa, Pak? Di sini saya nggak mau gurui, saya cuma mau mancing imajinasinya, tapi harus bisa masuk pada pohon itu, biar kita belajar setiap pohon yang kita pegang itu mempunyai realita tersendiri. Jadi nggak semua bentuk akhirnya lari ke satu gaya, tertiup angin, atau satu bentuk selalu seolah-olah dibuat pohon itu kayak gunjing. Apa sih gunjing itu? Nah, ya, sama tadi ngomongnya bunjin. Senior kita aja belum paham tuh kan. Nggak begitu, jadi makanya kita harus banyak belajar dan harus Iya. harus kita banyak paham. Kalau saya bilang saya paham, Kenapa? saya nggak dapat jawaban. Pohon yang merana udah diterpa. Iya, kalau ini diarahkan ke sana kan begitu banyak yang harus terbuang, Ya, saya. ya kan? Padahal sudah dari setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu tunasnya itu diharapkan gede. Ujung-ujungnya penyelesaiannya 1-2 cabang, yang ngapain dari kemarin ini dipelihara. Berarti kan dari awal sudah harus ketemu konsepnya, biar perjalanan dalam berbonsai itu juga nggak terlalu lama, nggak terbuang waktu sia-sia. Baik pinter senior atau nggak senior, perencanaan itu penting, konsep. Seperti yang saya bilang di awal, ketika kita berbonsai itu yang ditanamkan adalah konsepnya dulu. Gerak batangnya seperti apa, ke arah mana, akarnya ada di mana, dia berangkatnya dari mana, tujuannya di mana. Meskipun belum ada tunas satu pun kita bisa prediksi itu. Tapi itu juga tidak lepas dengan pengalaman, maksudnya ilmu botani. Oh, jadi kalau serut itu ibaratnya ditanam dulu 2 hari baru ditanam, itu tunasnya banyak, atau kalau habis berburu langsung ditanam tunasnya sedikit. Itu kan botani, itu kan cara yang ibaratnya orang di luar sini nggak mungkin juga tahu, paling cuma kemiripan, tapi detailnya yang tahu adalah yang di sini. Ya, formal ya syaratnya udah dengan kupasan udah nggak bisa. Sebenarnya bukan formal atau informal, tapi naturalis. Gaya itu kan ada 5. Kalau aliran itu kan ada 3. Gaya itu kan tegak lurus, tegak berliku, miring, rebah, menggantung. Sudah, kan yang nambahi lagi. Tapi kalau alirannya adalah naturalis, ekspresionis, sama surrealis. Kalau naturalis pasti menyangkut 5 hektar untuk yang pohon-pohon dengan konsep dogmatis, yang cabangnya begini begitu, miring harus begitu begitu, itu dengan konsep yang dogmatis, seolah-olah ada aturan. Padahal nggak ada aturan, tapi coba perhatikan pohon yang lurus, selalu seolah-olah itu kan ada aturannya, padahal nggak ada yang ngatur, undang-undangnya aja nggak ada kok. Tapi kita mempunyai nilai kompromi yang hampir sama. Kalau pohon tegak lurus, tapaknya harus kuat, akarnya harus kuat, akar yang memang benar-benar terlihat atau yang mengisyaratkan akar. Bisa saja bonggol yang gede di bawah sudah dianggap akar, padahal dia nggak ada akarnya, berarti akarnya di bawah. Tapi ketika dia sudah lebih besar dari batangnya, mekar di sininya, itu juga dianggap akar. Iya, jadi akar itu tidak harus tampak, tapi ketika pangkalnya lebih besar dari batangnya, itu juga sudah dianggap akar. Makanya jangan latah ikut-ikutan semua pohon kelihatan akarnya semua mau ditata begini, kayak parkiran motor gitu kan, motor bagus. Ya nggak begitu juga pohon itu. Ya, kembali ke pohon ini. Bentar Pak, saya mikir ya Pak.
juga mikir, Pak. Tadi belum minum. Kopi nih, kopi. Setuju dulu nggak dengan bentuk ini atau kepingin bentuk lain? Tentunya. Ngomong belum dieksekusi. Oh, kalau kurang miring ke sini, kurang miring ke sana, kurang begini, kurang begitu boleh. Karena nanti menimbulkan kompensasi. Setiap apa yang kita rencanakan selalu menimbulkan kompensasi. Makanya setiap pohon itu diputar 1 derajat pun dia punya kompensasi. Terhadap cabang, akar, tajuknya itu dimiringkan 1 derajat pun juga punya kompensasi. Cabang, akar, juga penampilannya pasti ada yang harus kita sesuaikan. Jadi nggak mungkin pohon yang tiba-tiba berdiri dimiringkan sedikit gini terus ya cuma begitu aja tanpa kita sesuaikan, nggak mungkin. Pasti ada disesuaikan. Termasuk mau kita puter. Jadi sudut pandang itu penting. Ketika kita mau menggambarkan, oh kurang rebah, kurang berdiri, kurang naik, kurang apapun itu sangat mungkin karena itu nanti kompensasi. Termasuk ketika bentuk lain ini bisa hilang, ketika bentuk lain ini bisa gede, harus gede. Itu termasuk salah satu kompensasinya. Kalau ngeliat posisi awal tadi memang lebih banyak posisi ini. Oke. Oke. Udah gitu, kalau kita tetap berpatokan apa yang dikatakan Pak D tadi, kalau kita tetap di satu rencana awal, ini tunas yang jelas banyak kebuang kata Pak D tadi. Paling ada berapa tunas saja yang kepake kan, kalau kita kecenderung ke yang awal tadi. Kalau tujuannya di sini kita kan bukan itu lagi. Kita menyelamatkan tunas-tunas yang udah ada ini kan, kalau sekarang nih kan pasti lebih banyak tunas yang dipakai dalam posisi ini daripada yang tadi. Bunjil lagi galau. Posisi mainnya buat bunjil. Hilang semua. Oh. Yang lain bantu mikir. Jadi mancing ini juga loh Pak, Ya. supaya kita si pemilik pohon ini depannya nggak cuma ngadepin pohon ini kan. Iya. Kita kan masih punya masih banyak pohon yang lain. Jadi yang mancing supaya kita nanti bisa beri Ada imajinasinya. yang lain untuk pohon-pohon yang di rumah. Jadi Kira-kira jangan- kalau kita apa istilahnya ketemu pohon yang seperti ini, arahnya nanti kemana gitu kan bisa kita baca nanti. Tuh. Jadi ini diskusi juga. Jadi tujuannya gini, jangan ketika saya di sini jangan meniru apa yang saya kerjakan. Tuh. Karena ketika saya kerjakan saya pasti punya alasan yang saya bilang tadi. Jangan wah pemula gitu. Saya mancingnya memang begitu. Dalam artian setiap orang ketika harus rebah ke belakang pun tidak apa-apa. Kalau kita ternyata punya solusinya, saya nggak bisa maksa. Ketika orang mau menampil seperti apa dengan konsekuensi logis, oh nanti ini saya buat seperti ini begini, kalau logis ya tidak masalah. Tapi maksudnya kan belum ada sampai hari ini, sampai detik ini yang orang bisa menyelesaikan pohon ketika batangnya itu lari ke belakang terus lari ke depan. Belum ada cara orang yang bisa menyelesaikan itu dengan baik. Bukan nggak boleh seperti tadi itu, bukan nggak boleh, boleh. Tapi kita harus punya konsekuensi itu tadi. Kalau dia batangnya lari ke belakang dulu terus ke depan, apa itunya? Konsekuensi yang mau kita ambil. Kita lepasnya banyak cabang kita pakai supaya dia tampil seperti pohon yang tertekuk, ya tidak apa-apa. Nggak ada yang bisa maksa. Makanya seni bonsai itu seni jujur. Mulai jujur dalam karya melihat pohonnya atau kemampuannya si pembuat. Ketika ada kepingin kurang rebah ke sini, kurang rebah ke sini, tidak apa-apa. Dengan segala kesulitan kita belajar bareng. Kita nggak meniru, maksudnya saya nggak meniru bapak-bapak juga nggak meniru saya. Yang saya pelajarkan di sini adalah pemahaman. Kalau cuma niru, 1000 orang pun juga akan bikin pohon yang sama kalau niru.
Tapi kalau pemahamannya 1000 orang keluar dengan pohon yang berbeda, tapi dengan pemahaman yang sama. Tujuannya di situ. Jadi jangan meniru, tapi kita mengeksplor diri sendiri. Oh, saya senang pohon yang begini, bentuknya hajar, nggak apa-apa. Dengan segala konsekuensi logisnya. Konsekuensi logis itu teman, pencapaian seninya juga harus dapat. Kalau dia bermain pada ranah kontes, pencapaian nominal kalau dia berdagang juga dapat. Jangan pulaan pohon 100.000 dijual lakunya 70.000, jadi rugi. Karena berarti pembelinya nggak ada kesesuaian antara pohon dengan pemiliknya. Juga jangan sampai ketika orang melihat potensinya kita nggak bisa ngerjakan, dijual 500 nggak laku-laku, dibeli sama orang, di orang bisa jauh lebih mahal. Karena itu kita nggak bisa menentukan potensi terbaik dari pohon itu. Hanya nggak motong waktu, jadi kita lebih punya ketepatan. Penyelesaian adalah membuat proses. Oh ini gini banyak, oh di kakao jual nggak laku, kontes yang nggak dapat bendera. Terus ngapain bikin bonsai kalau begitu? Bukan berarti bonsai selalu untuk kontes atau dijual, ya bukan. Tapi minimal ketika kita lewat ranah area kontes, Mas Lodi patah nanti. Curiga saya juga bang. Udah tinggal 2 jam, 4 jam udah. gitu loh. Oh, dapat bendera ya alhamdulillah bonus. Berarti kita berjalan di Barang ketemu. penilaian. Meskipun hanya untuk diri. Tapi dari kontes ini kita bisa belajar mengukur waktu. Kenapa saya cuma begini punyanya orang lain bisa jadi kamu? Wah, kok akhirnya saya dapat merah buah. Ternyata jurinya lewat, nggak dapat apa-apa kan? Karena ini bisa terukur. Jadi tak lurus dengan yang kumpasan kambium sama yang patah-patah. Yang patah-patah juga melihat pohon yang tak lurus bagus, begitu juga sebaliknya. Bisa melihat semuanya. Jangan karena kita seneng pohon yang dengan sobekan kambium atau batang, seolah-olah kita menghakimi pohon yang lain nggak bagus. Bukan begitu maksudnya. Mau pohon tegak, mau pohon miring, mau berliku seperti apapun, mau dengan keringan, enggak, ya tetap bagus kalau kita menyusunnya dengan pemahaman yang sama. Kalau saya bisa dari mana aja, ya cuma kan itu tadi dengan segala komunikasi itu. Saya bahkan bisa, saya bahkan kesini juga bisa. Kan termasuk yang harus disesuaikan itu. Pengen aja bahagia tadi. Kelihatan konsepnya bagus, tapi ditunggu akhirnya lah ya rugi. Kita berboncengan yang rugi kalau begitu. Ramasnya lumayan. Pada dibanding kemarin kan satu. Saya doanya 12-an. Kalau biru langit tuker ini Tukar pohon ini dia, enak dia milih ya. Ayo, bantu. Bantu ini deh. Orang ini baru nongol nih. Oh iya badan. Kok dingin itu mulai ya? Dingin apa panas? Dingin dong. Hujan mah. Sampai itu buahnya itu
antara ini sama ini dipakai ikannya dipakai ya, ikannya dipakai makan itu yang ini ya biasanya ini di tikungan karena dia terlalu dengan tekuan nanti tekuannya hilang kalau ini dipakai kita ini kita banding Iya. intinya pokoknya kalau itu ada yang dipakai namanya bikinnya bukan dari ini Banyakan pupuk. karena kesan sabarnya begitu. Oh, nah. Nah, Berini gimana? Mana fotonya? Fotonya mana? Medianya? Nggak jalan itu banyak. Nggak jalan. Pucuk muda, temennya selalu kuning, entron depan. Kayak muda-muda. Medianya apa? Karena dia dapat pasir. Dapat pasir. Tidak mau gini terus. Itu pupuk terus yo. Iya, terus bang. ini tadi dipendek karena cenderung mahkota sama tajuknya dibawa lari ke sini. Kalau larinya ke sana berarti ini kan nggak kepake. Wah, jadi cuma cenderung lari. Ya, nah ini kurang bagus. Karena dia nanti membentuk komposisi yang terlalu tebal di cabang yang kecil. Idealnya pasti nggak tercapai. Mau dibawa ke sana atau ke sini tetap ini nggak kepake karena nanti terlalu tebal komposisinya seolah-olah dia lebih dominan dari cabang utamanya dan itu harus dimatikan dipakai antara ini berarti kita sama dengan ini kan sama ini satu titik jadi pola pikirnya cabang adalah cabang setelah itu pecah Berarti simpulannya ini sudah dianggap cabang Pak? iya Bukan batang lagi. bukan kan kita menentukan punggungnya kan dari sini ini ujungnya di mana gini berarti ini kan berlaku cabang ini berlaku Cabang. iya ketika ini pecah nggak masalah tapi kalau pecahnya yang di sini ya jangan pasti nanti ketemu jadi V begini gede nanti jadi garis pandang yang dominan karena volumenya yang gede Kesimpulan juga kalau bisa cabang ini kita pakai ini harus ngejar cabang ini nanti Iya. ya. Jadi ini cabang, maksudnya cabang di pucuk lebih besar dari bawah, ini proporsional. tapi kalau yang di bawah ini lebih kecil boleh ayo boleh apa enggak Iya lah. yo pikir dulu lah langsung bikin jawaban aja Ewangi loh, ngake masa aku kalah karo dia deh. ya kalau langsung bisa dikasih jalan keluar apa saya disuruh ngasih jalan keluarnya berarti santai Kalau lihat pokok ini jadi cenderungnya ke sini lah ini. Cenderung ke kanan ya. Kayaknya tidak. Halo. kenapa Kayaknya tidak. tidak apa Tidak boleh. yang kecil di bawah Iya. kenapa ayo Karena enggak sesuai nantinya, enggak selaras, enggak proporsional. ya itu yang kadang-kadang salah di pola pikir kita Ini konsep cabang di bawah kecil nggak apa-apa Margo Nggak Mulyo, masalah. Margo Mulyo. Masukan. tapi jangan dibuat panjang atau lebar Tanya aja tajuknya Sunarko Spring Bed. cabang kecil kalau ini ibaratnya kita Google Maps, mempunyai Sunarko perbandingan Spring ini Ya. ini gede Ya, Sunarko ini harus seberapa umpamanya kan kita punya bayangan begitu oh harus segini oke harus segini umpamanya nah segini ini butuh panjang berapa Sunarko Spring Bed. Tulis aja Sunarko. oh umpamanya 30 cm oh 30 Ini cm dengan segini Jatimulyo. kalau ini umpamanya lebih naik dikit lagi Margo berarti kan nggak Margo sampai Mulyo, 30 Margo cm Mulyo. tapi bikin kecil Ah. nggak apa-apa tapi tetap nanti kesesuaian bentuknya dapat atau enggak jadi kalau masalah boleh atau nggak boleh boleh tapi nggak ada kesesuaian
Hah? Yang penting dia bukan dominan gitu, bukan Enggak, pasti kecil nggak dominan, tapi tetap kembali lagi ketika itu dipakai ada kesesuaian nggak dengan bentuk keseluruhan. Nah, kalau nggak mendukung ya buang, nggak usah dibikin. Gitu. Kalau masih mendukung pakai, lumayan buat pelengkap tajuk kan kesannya dapat. Jadi jangan seolah-olah bahwa itu nggak boleh, ya tetap boleh kalau mendukung. Ketika dihukumi nggak boleh, karena kadang-kadang kita nggak bagus konsepnya, sudah kecil di belakang nggak kelihatan atau kecil di depan sendiri, jauh dari yang lain, nggak menjadi mendukung kesatuan tampilan bonsai itu loh. Kalau dia mendukung nggak apa-apa. Namanya coba yang di pohon-pohon kontes itu, di antara leher sebelum mahkota pasti ada cabang yang ngawur. Dalam artian ngawur kecil-kecil padahal tidak komposisinya tapi dipakai tetap enak. Iya, karena dia jadi pendukungnya. Orang pasti mentoleransi itu. Tapi kalau itu pun nggak enak ya orang nggak mentoleransi. Maksudnya kok nggak enak cabang ini, kok itu pasti koreksi dari penonton atau yang lain pasti ada. Bisa ngejar nggak kira-kira cabang bawah itu ke atas? Ya tergantung yang punya, Pak. Iya, makanya saya tanya kira-kira. Ya, kalau nggak itu pakai bis, Pak, kalau nggak ngejar. Tapi karena kalau dipakai kecil pasti nggak mendukung. Kesannya pasti nggak terlalu jauh. Iya. Dia untuk ngisi, untuk menampilkan kesan. Dia membuat kesannya pun semakin Dia mendukung kan hilang. tapi pemakaian dalam itu biasanya itu tergantung pengalaman. Jadi dalam artian posisi itu penting, untuk apanya itu pasti penting. Nggak mungkin langsung tiba-tiba dibuang. Tanpa pengalaman biasanya pasti nggak enak posisi. Ketika dipakai ya termasuk ini tadi. Ketika ada dua begini, habis saya terangkan untuk masalah ini besok di rumah ketika ketemu ini pasti kemungkinan ini yang dipakai. Karena untuk